Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam beberapa minggu belakangan ini saya menjelaskan kepada saudara kebenaran Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 dari ayat 20 dan ayat-ayat berikut. Seperti yang telah saya kemukakan berulang kali, bahwa orang-orang Yahudi sangat mengharapkan dan menantikan kerajaan Allah secara lahiriah, seperti yang pernah dijalani oleh nenek moyang mereka pada zaman Raja Daud dan Salomo, yang juga merupakan saat di mana mereka mengalami masa kejayaan. Mereka menantikan Mesias Juru Selamat yang akan kembali menggelar kerajaan semacam itu atau versi tersebut, dan mereka bisa menikmati kemakmuran lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan menghadirkan kerajaan Allah versi orang-orang Yahudi ini. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Kemudian Tuhan Yesus berkata di ayat 22 dari Lukas 17, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, saudara. Yang pertama, kepada orang-orang yang mendengar apa yang dituturkan Tuhan ini, dan juga kita yang membaca Lukas pasal 17 ini, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Tentu saudara tahu kecepatan cahaya dipahami sebagai kecepatan yang paling tinggi, lebih dari kecepatan suara. Artinya ketika Tuhan datang, orang tidak akan berkesempatan mempersiapkan diri. Pada waktu Tuhan datang itu dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak jauh-jauh hari orang mempersiapkan diri, maka pasti tidak akan terselamatkan. Seperti perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh memang memiliki pelita, tetapi tidak memiliki persediaan minyak, sehingga ketika pelitanya padam, dia tidak berkesempatan untuk mempersiapkan minyak, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan masuk pesta perjamuan. Saudara, jangan berpikir bahwa yang penting sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yakin kalau mati masuk surga. Di dalam Alkitab kita menemukan berulang-ulang pernyataan Tuhan agar kita berjaga-jaga, agar kita didapati berkenan. Saudaraku, kalau bangsa Israel tidak perlu berjaga-jaga, bersiap-siap, karena memang orientasi berpikir mereka adalah pemenuhan kebutuhan jasmani.
kemakmuran lahiriah, kemakmuran jasmaniah. Saudaraku, kerajaan secara harfiah di bumi ini tidak perlu ada persiapan. Kalaupun ada yang disebut persiapan, mereka justru menikmati kehidupan fisik, kesenangan daging, kesenangan duniawi. Dan kalau kerajaan Allah datang seperti versi mereka, langsung klop, langsung cun. Sebab memang sudah duniawi dan kerajaan yang dihadirkan juga duniawi. Mereka hidup dalam kemakmuran duniawi, terikat, terbelenggu dalam kenyamanan hidup duniawi, dan kerajaan Allah yang mereka konsepkan itu kerajaan Allah duniawi seperti zaman Raja Daud dan Salomo yang memberi kemakmuran jasmani, klop. Tetapi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi harus ada persiapan. Nah, celakanya banyak orang Kristen masih hidup secara duniawi. Seperti yang saya kemukakan di pertemuan terdahulu, banyak orang Kristen yang kulitnya Kristen, dalamnya itu pola perjanjian lama. Yang orientasi berpikirnya memang masih berkat-berkat jasmani. Ini mengerikan sekali. Sebab kalau Tuhan Yesus datang atau orang itu meninggal, ia tidak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Sebab untuk menjadi berkenan kepada Allah, untuk kedapatan tidak bercacat, tidak bercela, itu perlu perjuangan panjang, saudara. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 5 firman Tuhan mengatakan agar kita ini menggunakan waktu yang ada. Di sini jelas ditunjukkan bahwa waktu itu sarana. Tidak bisa kita abaikan perjalanan waktu. Lalu ayat-ayat berikut ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Tidak berjaga-jaga. Kalau bangsa Israel betul makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Mereka hidup dalam suasana duniawi. Maka kerajaan Allah yang dikonsepkan juga kerajaan Allah duniawi. Tidak perlu ada persiapan. Tidak perlu ada persiapan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Enggak ngeh ketika air bah datang melanda pada zaman Nuh, atau hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan kota Sodom Gomora, tidak sempat berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Tidak siap, saudaraku. Mereka binasa, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Nuh itu pemberita kebenaran. Tetapi orang-orang pada zaman Nuh sudah terbiasa hidup dalam kejahatan. Sehingga
ketika Nuh menyampaikan firman atau menyampaikan berita kebenaran, mereka tidak sanggup menerimanya karena sudah memiliki irama hidup yang salah, tekukan yang salah, ya. Firman Tuhan mengatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, peringatan untuk kita. Tetapi Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar. Kalau Anda dan saya tidak benar, pasti tidak selamat. Jangan hanya dibenarkan, tapi benar-benar berkeadaan benar. Ini yang bikin rusak. Ini kadang-kadang teologi yang tidak dipimpin Roh Kudus. Pokoknya dibenarkan, sudah beres. Orang yang benar, bukan hanya orang yang dibenarkan. Lot orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi karena mereka sudah terbiasa dengan irama hidup yang salah tersebut, saudaraku, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa bertobat lagi. Nah, sekarang ini kan sebenarnya dunia sedang mengasuh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Allah, sehingga tidak bisa disebut orang benar. Coba saudara periksa diri, saudara orang benar atau tidak? Telah tergulung dalam irama hidup seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, makan dan minum, kawin dan dikawinkan, makan dan minum, membeli, menjual, menanam, membangun. Jadi kalau tidak jauh-jauh hari, celaka. Aman, damai, blek. Tuhan datang, mengerikan, blek, meninggal dunia. COVID-19 ini mestinya menjadi isyarat bagi kita betapa rentannya manusia itu. Ya, belum lagi bencana-bencana alam yang memakan korban, saudaraku. Mestinya membuat kita ini alert, sadar betapa rentannya manusia. Tapi masih saja loh, orang kok nggak mau benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, ini dunia yang sedang menuju kegelapan. Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, ingatlah akan istri Lot. Maksudnya apa? Jangan balik lagi melihat dunia. Lot, istri dan anak-anaknya itu tanpa barang loh. Ya, pergi itu hanya baju di badan. Pasti mereka sudah punya rumah dan berbagai fasilitas. Jangan saudara terikat. Kalau berulang-ulang saya mengatakan jangan menyisakan, itu tidak bermaksud supaya saudara memberi uang saudara semua ke gereja.
Malah salah kalau saudara memberikan uang saudara semua ke gereja. Karena uang itu kan modal kerja, biaya sekolah anak, dan berbagai kebutuhan lain. Memang kita harus menyisihkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bukan berarti terus semua kita berikan ke gereja. Pak Eras memang tidak menganjurkan persepuluhan, tapi dia minta semua loh yang kita miliki. Loh, pikiranmu kok kotor dan jahat ya? Dengarkan semua khotbah saya. Saya juga tidak setuju Anda memberikan harta saudara semua untuk gereja. Kalau ternyata engkau tidak mengurus orang tuamu, loh, saya yang mengajarkan orang tuamu diurus. Kamu mandiri, jangan jadi beban bagi orang lain. Keluarga besarmu kau perhatikan, masyarakat sekitarmu kau bisa tolong, baru kamu melihat gereja. Kurang apa? Coba. Kurang apa? Bisa loh orang berkata, memang dia tidak mengajarkan perpuluhan, tapi minta seluruh harta kita. Maksud saya jangan terikat dengan dunia. Anda punya mobil, punya rumah, punya uang, tidak salah. Karena itu milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu untuk engkau kelola bagi Tuhan. Tapi jangan berharap dunia ini bisa membahagiakan saudara. Seakan-akan masih ada sesuatu yang bisa membahagiakan saudara. Jangan, ini yang namanya menyisakan. Jangan disisakan. Tuhan itu kebahagiaan kita. Itu. Jangan terikat dengan dunia. Saudara kalau nanti menghadap Allah yang dahsyat, saudara baru malu dan takut. Harta dunia itu tidak ada artinya sama sekali loh. Benar-benar tidak ada artinya. Apalagi kalau bumi sudah menjadi lautan api. Walaupun Anda punya kekayaan seluruh orang Las Vegas, nggak ada artinya, saudaraku. Jangan terikat di situ. Bicara ini bukan sedang mengadakan malam dana supaya saudara memberi persembahan. Saya berkali-kali mengatakan kalau saudara dalam kesusahan finansial, tidak usah memberi persembahan. Dan jangan merasa salah, tidak apa-apa. Sebab engkau mengurus rumah tanggamu itu pun juga pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saudara memiliki kemampuan finansial dan saudara merasa untuk bisa mengembalikan milik Tuhan, ya semuanya juga milik Tuhan, nah saudara lakukan. Jadi semua dilakukan oleh pimpinan Roh Kudus. Bukan berapa persen. Bukan yang namanya buah sulung atau buah bungsu. Nggak ada itu. Seluruh hidup kita milik Tuhan, saudara. Harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Lah jelas kok Alkitab. Walaupun kamu memberikan seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Artinya tanpa kasih itu tanpa komando dan pimpinan Allah, karena Allah itu kasih adanya. Semua yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ingatlah akan istri Lot. Apanya yang diingat? Kebodohannya. Apakah Allah menentukan istri Lot gagal diselamatkan? Tidak. Istri Lotnya sendiri yang berniat menoleh. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, dalam surat Korintus. Ya, 1 Korintus 10 dari ayat 1 sampai ya ayat-ayat berikut. Bagaimana orang Israel gagal mencapai tanah Kanaan. Kenapa? Ya karena mereka sendiri yang salah, bukan karena Allah menentukan mereka itu tidak masuk surga. Firman Tuhan mengatakan apa di sini? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai
contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Jelas ya? Jadi mereka itu karena salah mereka sendiri, maksudnya ya, semua itu menjadi contoh. Walaupun ya mereka minum minuman rohani yang sama, mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Bukan karena Allah memang berniat tidak berkenan. Sebab kata firman Tuhan ini, mereka menginginkan hal-hal yang jahat, mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, mereka melakukan percabulan. Itu jadi dasarnya Allah tidak berkenan itu bukan karena Allah memang tidak berkenan, sengaja membenci, sengaja tidak membelas kasihani. Itu sakit kalau ada orang begitu ya, artinya Allah yang sakit kalau begitu, Allah yang jiwanya sakit. Allah kita tidak demikian, tolong deh, jangan merendahkan, melecehkan Allah dengan pandangan yang keliru itu, sehingga menyesatkan banyak orang, dan orang tidak berjaga-jaga atau bersikap berjaga-jaga, saudara. Ya, ingatlah akan istri Lot. Jadi jangan noleh. Nah, seringkali orang itu hanya sampai pemahaman Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah membenarkan, apapun keadaannya berkenan. Memang pengampunan Tuhan berikan, pembenaran Tuhan berikan. Setelah itu harus diikuti pemuritan, pendewasaan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, ya tentu tidak dikenal. Banyak loh saudara yang sebenarnya belum melakukan kehendak Bapa. Saya juga tanyakan kepada diri saya sendiri, sudah melakukan kehendak Bapa belum? Wow, kalau masih ada salah, wow Tuhan ampuni. Dan setiap kali kita mengakui suatu kesalahan, disertai komitmen tidak melakukannya lagi. Ya, ingatlah akan istri Lot. Lalu di situ dikatakan apa berikutnya? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aduh, Bapak Ibu, saudaraku, saya juga manusia seperti saudara yang juga jatuh bangun, saudaraku. Sekarang tidak mau salah lagi, tidak mau. Jangan sampai kita bikin kesalahan, jangan sampai kita bikin dosa. Jangan sampai kita ini punya kesenangan. Dengan kesenangan yang kita miliki tersebut, kita keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari hadiratnya. Ini yang mengerikan, saudaraku. Biar saya sekolah teologi sampai punya gelar strata 3, tapi kalau bicara mengenai kebenaran ini, kita seperti masuk kelas SD lagi, saudara. Paling tinggi SMP. Ya, kita tidak sadar kita ini masih belum berkeadaan berkenan. Rasanya kita punya hak untuk memiliki kesenangan. Dan itulah yang tidak menginspirasi jemaat meninggalkan dunia. Karena pendetanya juga masih menoleh ke belakang. Sekarang kita jangan menoleh lagi, ya. Kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya. Kita mau sungguh-sungguh bertobat.
Memelihara nyawa itu artinya memelihara kesenangan-kesenangan dunia. Dulu saya takut ya khotbah begini karena saya juga masih memelihara kesenangan. Ya saudara, tapi sekarang kita mau betul-betul mau berubah saudara, berubah. Jangan sampai kita masih ada ikatan dengan kesenangan dunia. Ketika kita tidak memiliki kesenangan-kesenangan dunia, hidup kita tetap senang. Tetap kita memiliki sukacita, bahkan apapun yang ada pada kita itu menyenangkan saudara. Tidak usah harus naik mobil kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 miliar. Mobil harga 300, 400, 200 juta pun juga sudah nyaman. Punya motor pun bersyukur saudaraku. Ya, kita bahagia dengan apapun yang ada pada kita. Ayo kita rela kehilangan nyawa, kita akan menyelamatkan nyawa. Kita memiliki kesenangan kekal nanti. Jadi perasaan itu diciptakan Tuhan untuk menikmati kesenangan. Tapi kalau kita menikmati kesenangan dunia, kita tidak akan menikmati apa-apa. Jangan kita ya, orang ya, tidak menikmati apa-apa di kekekalan. Sebab apa? Ada di dalam api kekal. Jadi percuma punya perasaan, tapi tidak menikmati kesenangan. Nah, kalau saudara mau memelihara perasaanmu, kesenanganmu, nyawamu, kehilangan kesenangan dulu, Anda akan memiliki kesenangan di kekekalan. Kerajaan surga itu real. Kalau orang bicara heaven is so real, itu jangan hanya bicara mengenai penglihatan surga itu adalah. Anak kecil juga tahu, anak sekolah minggu juga tahu. You tidak usah bicara lagi soal itu. Yang sekarang harus dibicarakan, kamu layak tidak masuk itu kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ingat, ini bukan harpaso tapi paralambano. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Maksudnya apa? Pemisahan. Di mana Tuhan? Ya di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Maksudnya apa? Ya biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kumpulnya kumpulan orang mati, ya orang mati. Tapi kamu orang hidup. Itu maksudnya. Kamu kumpulan orang hidup. Ingat di Lukas pasal 9 ya, ketika orang berkata, Tuhan aku mau ikut Tuhan kemanapun saja engkau pergi. Tuhan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan berkata, aku tidak memberikan jaminan kenyamanan hidup di bumi ya. Lalu yang lain berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan bapakku. Ini bukan soal sopan santun atau etika ya saudara, karena ada niatan ikut mewarisi kekayaan orang tua. Sebab budaya waktu itu, kalau anak ada tidak mengikuti pemakaman, upacara pemakaman orang tua, dia bisa tidak mendapatkan warisan. Kamu mau dapat warisan kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang yang masih mengingini dunia itu kartu mati saudara. Nah saya biar pendeta dulu juga kartu mati. Sekarang saya tidak mau saudara. Saya berubah, saya mau bertobat terus ya. Orang mau ngomong apa ya tidak usah marah. Kenapa? Ya nanti di pengadilan semua kita akan dihakimi. Kita harus takut terhadap pengadilan itu ya. Aduh, kita harus gentar ya di hadapan pengadilan Tuhan tersebut. Masih ada kesenangan dunia tidak? Sulit ya bagi saudara yang memiliki banyak harta untuk mengikuti jalan ini. Sulit ya.
Tapi tidak usah heran, dari dulu Tuhan Yesus juga sudah berkata orang kaya sukar masuk surga. Saya bukan anti orang kaya. Gereja membutuhkan orang kaya yang bertobat, yang mendukung pelayanan, saudara. Ya, tapi kalau orang kaya yang tidak bertobat, kita jangan harapkan, melirik pun tidak. Tapi kita tetap sopan, tetap santun, melayani dengan baik. Jangan lirik uangnya. Nanti kita mengkhianati Tuhan. Jangan kita melirik uangnya. Jangan, sebab pekerjaan Tuhan jalan itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Saudara pecinta suara kebenaran yang pasti mengikuti pemberitaan firman ini, atau sedang mengikuti, atau ada yang ikuti siaran tunda, saya mengajak kita benar-benar meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, ingat ya, bukan mencari tempat sepi untuk semedi atau bertapa. Bukan, tapi jangan terikat dengan dunia. Ya, semedi bertapa di tempat sunyi, tidak ada supermarket, tidak ada hiburan, itu gampang. Tapi kalau di tengah-tengah dunia di mana kita berkesempatan menikmati dunia, tapi kita tidak hidup seperti anak dunia, itu baru benar. Itu baru benar. Puasa di padang gurun, tidak ada restoran, itu gampang. Tapi kalau kita puasa di tengah food court, itu yang berat, saudaraku. Paham nggak? Ya. Nah, kita akan teruskan ya, saudara. Teruskan ya. Jangan kita jadi orang yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Nah, setelah Tuhan bicara mengenai persiapan berjaga-jaga tadi, lalu di Lukas 18, ingat ya, Alkitab pada mulanya tidak ada pembagian pasal dan ayat loh. Ini sebuah tulisan yang runtut ya, runtut. Jadi jangan karena ada judul lalu pembagian pasal lalu seakan-akan ini beda perikop. Sebenarnya tidak, masih dalam satu perikop. Memang bisa dibagi dalam beberapa perikop. Tetapi ini terkait dengan pembahasan sebelumnya. Yesus menjelaskan mengenai seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ia berurusan dengan janda. Ya, janda ini janda yang lemah, yang minta agar haknya dibela. Tapi hakim ini tidak peduli, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, apalagi seorang janda ini. Tapi hakim ini bisa takut terhadap janda ini. Betul. Sampai dia berkata begini. Sampai dia berkata begini, saudara sekalian. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dia sudah melihat gejala-gejala janda gila ini. Ini bukan janda kembang. Ini janda gila, saudara. Sampai hakim takut. Banyak janda, tapi ini tidak sembarang janda. Ini janda gila. Janda gila. Jadi sampai hakimnya ini udah deh. Nah, Tuhan mau menunjukkan betapa nekatnya janda ini. Bisa menaklukkan si hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah ini, Tuhan mau mengajak kita begini, yuk gila yuk. Kamu menghadapi dunia yang tidak takut akan Allah dan dunia yang egois, yang mencintai diri sendiri. Kamu terbawa nggak oleh pengaruh dunia ini? Dunia ini seperti hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Akhir zaman orang mencintai dirinya sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Juga yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 24, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, saudaraku.
Kamu berani nggak lawan dunia yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli siapapun ini? Berani nggak? Nah, kita harus menaklukkan dunia ini dengan tidak terpengaruhi, tidak ikut suasana dunia, lalu mengalah. Ayo, kita benar-benar serius. Jadi saudaraku, kalau nanti ditanya orang, tadi Pak Eras khotbah apa? Yuk gila. Gila yuk. Berani tidak wajar hidup seperti manusia lain. Saya sedang menapaki hari-hari seperti ini. Saya akan berjalan bersama saudara. Amin.